Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwan, para akhwat, dalam sholat tarawih itu umat muslimin mengalami perbedaan dalam mengerjakan sholat tarawih itu. Bahkan sholat tarawih itu bisa dikatakan bid'ah. Kalau dibilang bid'ah, ya bid'ah. Kenapa? Karena pada Rasulullah, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih itu tidak ada yang namanya sholat tarawih. Adanya sholat qiyamul lail, yaitu sholat bangun malam. Di kalangan kaum muslimin, khususnya ahli sunnah wal jamaah, itu terdapat perbedaan. Ada yang melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat, 10 salaman. Ada juga yang mengerjakan sholat tarawih itu hanya 8 rakaat dan 4 salaman. Jadi di antara dua kaum muslimin itu sama-sama punya dalil. Ahlus sunnah aswaja kita punya dalil, di luar aswaja juga punya dalil. Nah, sekarang tinggal membandingkan antara kedua dalil itu, mana yang lebih kuat, mana yang lebih muktamad, dan mana yang tidak. Sholat tarawih itu baru dianjurkan, disyariatkan, itu pada awal-awal pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih itu belum ada. Bahkan bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu jelek. Ada bid'ah hasanah. Kalau kita mempelajari ilmu mantik atau filsafat, juga ada bid'ah hasanah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu melakukan sholat qiyamul lail. Pada saat itu belum dinamakan sholat tarawih, tapi qiyamul lail. Itu pun Rasulullah melakukan sholat itu tidak setiap malam. Artinya bukan 1 bulan full Rasulullah melakukan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, tapi hanya pada malam-malam tertentu saja, yaitu pada malam tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu di masjid 8 rakaat. Selanjutnya 12 rakaatnya Rasulullah menyempurnakan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fi ramadhan wa shalla fil masjid fa shalla an-nasu bi sholatihi fa asbahu yatahaddatsuna bidzalik wa kasura an-nasu fil lailati tsaniyah fa shalla wa sallau. Pada saat itu Rasulullah keluar pada malam bulan Ramadan ke masjid untuk melakukan sholat.
Kemudian maka para sahabat sama-sama melakukan sholat itu bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada saat itu melakukan sholat hanya 8 rakaat, 4 salaman, dan selanjutnya Rasulullah itu menyempurnakan di rumah Rasulullah hingga 20 rakaat. Jadi saudara-saudara kita yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat, yaitu benar. Artinya berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan sholat itu 8 rakaat di masjid. Sedangkan 12 rakaatnya oleh Rasulullah disempurnakan di rumah beliau. Adapun yang masyhur annahu kharaja lahum salasalayalin wa hiya lailatu salasin wa isrina wa khamsina wa isrin wa sab'in wa isrin wa lam yakhruj lahum lailata tis'in wa isrin. Menurut pendapat yang masyhur, Rasulullah keluar ke masjid pada bulan Ramadan itu pada tanggal 23, pada tanggal 25 dan tanggal 27. Dan Rasulullah tidak melakukan sholat itu pada tanggal 29. Kenapa? Rifqon bihim, karena takut memberatkan pada sahabat dan takut dikira sholat tarawih itu merupakan kewajiban. Lah kita yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengerjakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Dari mana dalilnya? Ya juga tidak salah. Beliau setelah melakukan sholat di masjid itu 8 rakaat, maka Rasulullah menyempurnakan 20 rakaat di bait beliau, di rumah beliau hingga 20 rakaat. Sejak itulah para sahabat Khulafaur Rasyidin wastamarru yusallunaha jama'atan 20 rakaatan. Para sahabat seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan seterusnya itu melestarikan sholat yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada masa Khalifah Sayyidina Umar, sholat itu disyariatkan hingga 1 bulan penuh. Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitu. Sahabatku seperti bintang, dimanapun Anda mengikuti sahabat-sahabat yang 4, khususnya iktadaitum ihtadaitum, maka Anda semua ini akan mendapatkan petunjuk.